Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan, malam ini kita alhamdulillah bisa kembali sama-sama mempelajari kitab At-Turas wa Tajdid karya Dr. Hasan Hanafi. Pertemuan ini kita akan bahas halaman 22 sampai 23. Ada dua paragraf yang akan kita bahas. Paragraf pertama tentang manusia, pandangan Hasan Hanafi tentang manusia. Sementara yang kedua ini otokritik Hasan Hanafi terhadap buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Wa indama naqulu, ketika kami mengatakan ruhul asri, ya, ruh zaman, zeitgeist, au ihtiyajul asri, atau kebutuhan zaman, au waqi'unal mu'asir, atau realitas kita masa kini, fa innana, maka sesungguhnya kami la nushiru, tidak menunjuk ila ayati jama'atin basyariyatin tantami ila jinsin muayyan. Kami tidak menunjuk kepada sekelompok manusia yang berafiliasi dengan ras tertentu. Jinsun itu bisa diartikan dengan seksualitas, tapi di sini lebih tepat ras, lebih tepatnya. Fal basyaru, adapun manusia, la tusonnafu ila ajnasin au ila jama'atin biologiatin. Manusia tidak diklasifikasikan kepada ras-ras atau kelompok-kelompok biologis. Bal tushiru ila abniyatin nafsiyatin, melainkan manusia itu menunjuk kepada struktur psikis wal awdha al ijtimaiyah, maksudnya, dan kepada situasi sosial. Wa hadhil abniyatu wal awdha'u, struktur psikis dan situasi sosial ini, hiyallati tuhaddidul huwiyata, itu yang mendefinisikan identitas. Teman-teman, di sini Hasan Hanafi di awal membahas tentang zeitgeist, ya, roh zaman atau kebutuhan zaman. Tapi kemudian yang dibahas adalah tentang manusia. Bagaimana pandangan Hasan Hanafi tentang manusia? Di sini dia mengatakan bahwa dia menolak untuk mengidentifikasi manusia dengan sudut pandang rasial. Karena ada ya orang melihat manusia misalnya tentang era sekarang itu eranya ras tertentu, bangsa tertentu. Nah, itu Hanafi tidak semacam itu. Meskipun ini sebenarnya mau bahas soal Islam tentang Arab, Hanafi tidak ingin mengidentifikasi kata-kata basyar itu kepada ras tertentu Arab. Seperti yang kalian ketahui, di era keemasan Islam itu kan ras yang dianggap unggul adalah ras Arab, kan?
Arabnya terutama adalah Quraisy, ya kan? Nahnu umara wa antum wuzaro, ada kata gitu kan. Jadi Arab itu keren betul. Selain Arab itu Ajam itu kemudian dianggap kelas kedua. Maka kemudian muncul hadis apa, la fadla li arabiyyin wal ajamiyyin illa bittaqwa, itu kan. Itu artinya memang ada kecenderungan rasial di Arab. Kalau sekarang kemudian rasialnya ada Yaman segala ya. Aduh, kita nggak usah bahas itu lah. Iya, tapi itu memang kecenderungan rasial ada ya di kalangan Arab. Yang kemudian bikin orang-orang Persia agak sebel itu kan. Kalian kalau ketemu orang-orang Persia itu, tadi saya nyebut Rusia atau Persia? Persia betul ya. Ya. Orang Persia itu nggak mau disebut sebagai orang Arab gitu, karena mereka ngerasa kami lebih beradab lebih dulu daripada orang Arab, ada gitunya. Jadi mereka ada unsur-unsur kayak gitu. Orang Arab ngerasa proud with their race gitu kan. Nanti kemudian berurusan dengan mana? Orang Yahudi sama juga itu. Wah, mereka ngerasa wah goyim. Kalau orang-orang Yahudi nyebut non Yahudi itu goyim. Goyim itu kayak orang Arab nyebut non Arab sebagai ajam. Pri non pri lah di Indonesia gitu kan. Nah, sama juga kan. Ada rasialis juga kan di sini. Wow, ini pri nih, non pri gitu-gitu kan. Nah, Hanafi tidak suka dengan pandangan-pandangan yang rasialis semacam itu. Dia ingin melihat manusia itu kalaupun diklasifikasikan, maka klasifikasinya dengan apa? Struktur psikis dan struktur dan situasi sosial. Kondisi psikis seseorang atau situasi sosial seseorang itulah yang mendefinisikan identitas orang menurut Hasan Nafi itu. Bukan kondisi biologisnya. Bagi Hanafi secara biologis manusia ya sama aja, paling beda warna kulit aja misalnya gitu kan, dan itu bukan satu hal yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain gitu. Yang bisa membedakan antara satu orang dengan yang lain utamanya adalah abniyah al-nafsiyah tadi, struktur psikis. Makanya ada istilah apa? Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, ya kan? Itu kan berarti perbedaan orang itu dari sisi psikisnya kan? Apakah sama orang yang tahu dan orang yang nggak tahu? Nah, mungkin sebenarnya tampangnya sama aja nih, ya kan? Artinya secara biologis apakah laki dan perempuan itu juga bagi Hanafi dalam hal ini nggak penting-penting amat gitu. Tapi tahu atau tidak tahu, nah itu yang lebih penting di situ. Al-Quran juga lebih mengutamakan itu kan, orang berpengetahuan atau tidak berpengetahuan. Di buku Ad-Din wa Thawrah jilid 1 Hasan Nafi itu dia menyebutkan ada 3 kesadaran. Itu juga sebagai penentu juga bagi identitas seorang. Yang pertama adalah kesadaran individual. Ini Hanafi mendefinisikan filsafat adalah 3 kesadaran. 1 kesadaran individual, 2 kesadaran sosial, 3 kesadaran historis. Idealnya orang punya 3 kesadaran itu. Artinya dengan memiliki kesadaran individual atau kesadaran personal, al-wa'yu ad-dhati ya, kesadaran diri, itu orang artinya dia itu mempertanyakan who am I, ya, siapa aku, ya kan? A'rif nafsak itu kan di tasawuf ada ya, man arafa robbahu, man arafa nafsahu faqad arafa robbah, itu kan arif nafsak. Nah itu mengenal diri sendiri itu juga sebagai faktor penting bagi kedirian orang. Kemanusiaan manusia itu diukur sejauh mana orang itu mengenal dirinya atau enggak gitu. Dan itu penting ya, masing-masing kita itu harus
pernah mengalami momen berintrospeksi, bertanya ini aku itu seharusnya gimana ya? Nah itu tuh penting. Kalau enggak bahaya. Ya. Artinya hidupnya ngalir-ngalir aja itu nggak sehat. Kan ada orang itu ya, anak muda atau bilang apa? Apa prinsip hidupmu? Woles aja, ngikutin kayak air mengalir itu. No, itu Sokrates bilang apa? Hidup yang tidak dipikirkan adalah hidup yang tidak layak dihidupi. Nah itu sama tadi. Jadi kalau kalian nggak mikirin gue ngapain ya? Kalau pernah mikirin itu bagus, malah kalau nggak pernah itu bahaya itu. Karena itu adalah faktor yang menjadikan manusia sebagai manusia pertama itu tadi. We think about ourselves. Who am I? Siapa aku dan where should I do? Where should I go? Ya, aku ini harus ngapain? Apa yang dan seterusnya lah. Itu wajib. Kemudian yang kedua adalah faktor yang memungkinkan seseorang itu sungguh-sungguh menjadi manusia yang berbobot, dan ini menjadi tadi ya, yuhaddid huwiyatahu, mendefinisikan identitasnya adalah kepemilikannya atas kesadaran sosial. Masyarakatku gimana ya? Nah, mulai mikir kayak gitu tuh. Komunitasku gimana ya? Ini pesantren Ciganjur gimana ya? Nah, itu penting tuh. NU gimana ya? Itu penting itu. Gimana kita sebagai pesantren Ciganjur mau kemana nih? Nah itu penting. Artinya sudah mulai ningkat. Tubuh kita segini, tapi kan kita bisa memperlebar spektrum kedirian kita kan. Bayangkan kayak inilah kalian kalau bisa nyupir tuh ngerasain tuh. Orang yang bisa nyupir itu yang disadari adalah tubuh dia itu sebesar mobil itu loh. Padahal tubuhnya kan segitu kan. Tapi dia misalnya ada yang nyenggol di belakang itu kerasa. Ya kalian naik motor juga pasti kerasa itu. Padahal yang disenggol motor gitu. Tapi kan kerasa kan. Jadi kita bisa ngukur gitu. Idealnya memang kita sebagai manusia itu bisa memperlebar spektrum kedirian kita. Awalnya menyadari diri sendiri. Nanti kemudian harus ningkat lagi nih. Menyadari komunitas minimal paling kecil, terus sampai sebesar mungkin. Kalau sudah sangat besar ya, contohnya ya kalau di Indonesia siapa ya, Bung Hatta tuh dahsyat itu. Bung Hatta itu nggak mau nikah sebelum Indonesia merdeka loh. Dahsyat banget itu. Ya Kang Adi nanyain tuh, beliau nikah kapan itu? Nah itu. Nah itu jangan-jangan tadi kan prinsipnya kayak Bung Hatta kan, repot juga kan. Indonesia udah merdeka masalahnya. Nunggunya sampai Palestina merdeka, repot itu. Bahaya itu, nggak nikah-nikah itu. Nah, itu tadi salah satu yang yuhaddid huwiyatana adalah kesadar tadi ya. Itu faktor tadi ya, abniyah nafsiyah itu masih ya. Struktur psikis kita. Jadi punya kesadaran tentang sosial. Selebihnya nanti adalah punya kesadaran historis. Bangsa kita ini sekarang di ranah historis apa? Nah itu udah kita bahas ya. Fi ayyi marhalatin minat tarikh nahnu na'isyul an. Nah itu. Kita itu sekarang di era apa nih? Kita sebagai masyarakat. Kita harus loncat kemana nih? Nah itu udah lebih tinggi lagi tuh. Nah manusia yang sedemikian rupa itu yang menurut Hanafi yang dibahas ya, bukan dari ras mana, Arab, Jawa, Sunda, Indonesia, enggak, bukan itu. Kemudian selebihnya adalah yang bisa menentukan identitas orang adalah situasi sosialnya. Hanafi membagi kelas sosial manusia dua sebenarnya. Apakah dia itu pro status quo atau pro perubahan itu. Dua itu.
Dia membahasakannya dengan apakah Anda orang kanan atau orang kiri gitu. Kalau orang kanan itu pro status quo, kalau kiri itu adalah orang yang progresif, membela mustadafin gitu. Santri kan mustadafin ya. Santri mustadafin ya, itu membela santri itu kiri itu. Membela santren itu kiri. Iya. Itu apa namanya? Pembelaan kita pada posisi sosial kita atau pembelaan kita pada satu komunitas sosial tertentu itu juga mendefinisikan identitas kita. Jadi bukan rasnya gitu ya. Tadi misalnya kasusnya adalah laki perempuan gitu kan. Kemudian ini tapi yang cenderung mustadafin perempuan gitu. Walaupun kita laki-laki kemudian kita membela perempuan, nah itu juga itu yang menjadi identitas kita ya. Oke. Tadi. Wa ayu tafsirin unsuriyin au qaumiyin au jinsiyin lil waqa'iq, penafsiran apapun yang bersifat rasialis atau nasionalis atau ya rasialis intinya ya. Ini jinsinya tetap dalam pengertian unsuri ya. Ini jinsi dengan unsuri satu makna, al-hukman. Tafsiran rasialis atas realitas huwa tafsirun yahdha'u lil ahwa. Itu adalah penafsiran yang tunduk pada hawa nafsu wal amzijah dan suasana hati. Wala yahdha'u lil ilmi walitahlilil waqi. Tafsiran itu tidak tunduk pada ilmu dan analisis realitas. Au yakunu tafsiron nasyi'an an inhirafin, atau penafsiran rasialis itu adalah penafsiran yang muncul dari penyimpangan fil mauqifil hadari, dalam sikap peradaban. Wa tabaiyatan limasaril hadaratil gharbiyati wa bi'atiha, dan mengekor pada perjalanan peradaban Eropa dan lingkungannya. Nah, menurut Hasan Hanafi, penafsiran rasialis itu bukanlah penafsiran yang ilmiah, bukan penafsiran yang sesuai dengan realitas. Itu adalah penafsiran yang menyimpang, subjektif, dan pada tataran tertentu mengekor pada cara pandang Barat. Tadi saya sudah menyebut tentang rasialisme di Arab ya, di lingkungan umat Islam lah ya, yang mengutamakan Arab. Di Eropa juga kan rasialis muncul ya, yang diutamakan adalah kaum Arya ya, orang yang bermata biru, tinggi putih, kulit putih lah, itu dianggap sebagai ras tinggi. Kayak kita yang berwarna ini kelas sosial sekian ya kan? Iya, iya mas. Di Indonesia itu zaman ini mas ya, zaman penjajahan itu kita itu kelas sosial paling rendah loh, nomor 4 loh. Jadi kelas sosial yang pertama itu orang Eropa mas, nggak setelah penjajahan Eropa itu nomor 1. Yang kedua bukan Eropa tapi dianggap setaraf dengan Eropa, Jepang. Itu kelas kedua tapi dianggap setara karena Jepang dianggap dahsyat saat itu. Kelas ketiga itu adalah orang-orang timur jauh, Cina, termasuk Arab. Baru terakhir inlander kita, kurang ajar itu ya. Bayangkan kita yang punya tanah tapi kita ditaruh di kasta paling terendah itu. Iya. Dan itu terjadi, paling tidak saya baca dari bukunya itu loh, Profesor Ismail Fajri Alatas itu, What is Religious Authority. Nah, itu ada tuh di situ. Dan itu diberlakukan oleh Belanda terutama setelah Perang Jawa 1830.
setelah di Diponegoro kalah, nah itu segregasi sosial itu diberlakukan itu. Maka kemudian ada kampung Cina, kampung Arab gitu. Dan mereka nggak ada urusan dengan kita. Maka kemudian mereka ngerasa lebih unggul ya kayak gitu. Karena kita pernah diposisikan kayak gitu, kita Einlander itu kelas bawah gitu. Ada di buku itu Al-Atas ya, salah satu orang Yaman yang kemudian babat alas di Pekalongan ya, di kampung saya. Itu nggak bisa bahasa Melayu, Mas. Kalian mungkin pernah ke Sapuro. Nah, itu makamnya Habib Ahmad Al-Atas itu. Itu ritualnya adalah setiap hari ada baca ratib atas. Nanti kalau bulan Sya'ban itu membaca kitab Sahih Bukhari sampai hatam. Nanti kalau Ramadan Nasoih Ad-Diniyah sampai hatam. Tapi hanya baca aja, nggak diartikan kayak kita sorogannya, nggak ada. Ya Arab aja, baca gitu. Dan nggak peduli juga orang Jawa di situ paham atau nggak ada, nggak peduli. Jadi memang eksklusif. Itu bentukan Belanda ya. Nah, itu kita pernah ngalami hal-hal semacam itu. Itu rasialis kayak gitu tuh tidak ilmiah. Apa bedanya kita? Apakah kita lebih rendah dibandingkan misalnya orang Arab? Ngukurnya pakai apa? Ya kan? Kalau ukurannya bangunan, kita dahsyat juga. Kita bisa bikin Borobudur dan kawan-kawan, ya kan? Mohon maaf, Ka'bah kalah keren dibandingkan Borobudur. Kalau kita mau ngomong arsitektur ya, terlepas dari kesucian ya, artinya kalau ukurannya kedahsyatan bangunan, kita dahsyat soal itu. Artinya kan ukurannya nggak gitu. Seperti tadi, berarti ini tafsiran rasialis itu nggak ilmiah. Kenapa orang kulit putih kemudian lebih diunggulkan dari kulit hitam? Padahal secara kekuatan sampai detik ini pun terbukti ya, orang kulit hitam itu dahsyat loh. Tinju misalnya lomba-lomba olahraga rata-rata orang kulit hitam loh yang hebat-hebat, ya kan? Di Indonesia pun sama. Sepak bola yang keren-keren kan orang Papua kan? Iya loh, Papua keren-keren. Ya, artinya loh ini secara fisik malah mereka lebih unggul loh. Kok bisa-bisanya mereka kemudian di nomor 2 kan? Lagi-lagi tadi Hanafi yang dia katakan Hasan Hanafi betul. Ini adalah pandangan yang tidak ilmiah, non ilmiah. Ya, tabi'ah lil lil ahwa ya, mengikuti yahdha lil ahwa, hanya mengikuti hawa nafsu. Atau paling tidak mengikuti jalurnya Eropa. Contoh misalnya gini nih. Ini Hanafi juga sebenarnya mengkritik ini, Mas. Mengkritik pemikir Arab kontemporer, yaitu Abid Al-Jabri. Muhammad Abid Al-Jabiri itu kan cenderung mengunggulkan para pemikir Maghribi. Ibnu Rus, Ibnu Hazm, itu yang diunggul-unggulkan itu memang dari Ibnu Tufail, dari mulai situlah ya. Atasnya lagi nanti Ibnu Masaroh dan seterusnya. Intinya pemikir-pemikir Maghribi itu yang diunggulkan, termasuk Ibnu Khaldun. Nah, bangsa Ibnu Sina, Al-Farabi itu dikritik habis-habisan tuh oleh Al-Jabiri. Jadi seolah-olah yang bisa orang Arab yang bisa berpikir rasional murni itu adalah orang-orang Maroko. Nah, itu kemudian Al-Jabiri itu banyak dikritik. Salah satunya oleh Hasan Hanafi ini tadi. Al-Jabiri dinyatakan Anda rasialis deh gitu. Kemudian nanti ada pemikir lain yang bernama Jos Torobisi itu mengkritik bukunya Abid Al-Jabiri. Kan bukunya Abid Jabiri judulnya kan Naqdu Aql Arabi. Nah, itu bukunya Jos Torobisi, Naqdu Aql Al-Arabi. Ada 3 jilid. Kritik nalar Arab itu karyanya
Abid Al-Jabiri, karyanya George Orwell, kritik atas kritik nalar Arab. Udah satu orang Arab gitu. Orang pemikir dan itu 4 jilid lawan lagi 4 jilid kayak gitu. Dasar. Nah, itu yang ingin saya katakan di sini, rasialisme atau paling tidak penafsiran rasialis itu oleh Hasan Nafi ditolak. Dan dalam hal ini untuk melihat manusia, Hasan Nafi menggunakan pandangan psikososial. Apakah seseorang itu punya kesadaran yang menjadikannya dia lebih manusiawi atau tidak, yaitu kesadaran individual, kesadaran sosial, dan kesadaran sejarah. Atau yang kedua, dia secara sosialnya itu pemihakannya kemana? Ya, apakah ke orang-orang yang status quo, kelompok status quo, ataukah dia ke yang progresif, yang mustad'afin? Nah gitu. Oke, kita lanjutkan. Paragraf selanjutnya ini otokritik ya. Wa minas su'bi adalah hal yang sulit. Tanawulu qadiyatit turathil wa tajdid, menangani atau mengerjakan perkara tradisi dan pembaruan, wal istiqraru dan konstan atau stabil ala uslubin muttasikin litahlil, dengan gaya bahasa yang sistematis dalam menganalisis. Ini Hanafi agak curhat colongan ini. Sulit sebenarnya mengerjakan buku ini secara stabil dengan satu gaya analisis yang konstan ya, yang sistematis. Faqad yaghlibu, kadang-kadang yang dominan adalah kadang-kadang tahlilul qadim. Kadang-kadang yang dominan adalah analisis atas teks lama, ya, tradisi lama. Mimma yuaddi ilal akademiyah al kholisah, yang mengarah kepada tulisan akademik murni. Kadang buku ini lebih fokus membahas tradisi lama, sehingga menjadi seperti buku karya ilmiah. Satu sisi. Wa mimma tatasifu bihi min burudah, sehingga bisa ditandai sebagai karya yang kering, dingin ya. Kajian ilmiah itu kan dingin ya, tidak uam, tidak meluap-luap. Wa ta'alim, cenderung didaktif, banyak ngajarin. Wa inizal anil waqi, dan terasing dari realitas. Ini satu sisi. Hanafi bilang kadang saya ini nulisnya terlalu akademis. Kapan itu? Ketika saya terlalu banyak membahas teks-teks klasik, sehingga kesannya itu dingin, kemudian banyak ngajarin, dan ya tidak terlalu dekat dengan kenyataan gitu. Waqad yaghlibu ahyanan ukhra tahlilul waqi'il mu'asir, tapi kadangkala yang dominan adalah analisis realitas kekinian. Buku ini nih, mimma yu'til bahtha tabi'at tahlilil ijtima'i, sehingga kajian ini memberikan corak analisis sosial alladzi la sya'na lahu biturasil qadim, yang tidak berurusan dengan tradisi lama. Di sisi lain kadang buku ini Hanafi ngerasa saya ini yang saya tulis itu analisis kondisi kekinian, sehingga tidak ada urusannya dengan tradisi gitu ya. Wal waqi, pada kenyataannya annaha mu'adalatun syu'batun, sungguh suatu keseimbangan yang sulit, melakukan keseimbangan yang sulit ya. Itu menulis sesuatu secara seimbang ini berat. Fin nadri ilal waqi'i kahasilatin liturasil qadim,
untuk membahas mengkaji realitas sebagai produk tradisi lama. Wa fin nadri ila turathil qadim min khilalil waqi, dan memperhatikan tradisi lama melalui realitas. Berimbang untuk mengkaji tradisi di satu sisi, kemudian mengkaji realitas di sisi lain, itu menurut Hasan-Nafi berat sebenarnya, ya. Wa qad yaqa'u al-bahisu fi aibith thiqalil akademi. Kadangkala pengkaji, Hasan-Nafi maksudnya, itu terjatuh pada aib lebih berat pada sisi akademis. Alladzi yasilu ila haddit ta'alim, yang mencapai kadar didaktis tadi. Walakinna hadzal aiba, tapi aib tersebut akhafu katsiron, lebih ringan, min tarkil qadim bitolasimihi waruzumihi, daripada meninggalkan tradisi lama dengan mantra dan rumus-rumusnya. Gitu. Oke, saya memang, ini Hanafi tadi kan dia ngomong, ngeritik dirinya sendiri pertama. Saya ini nggak konsisten deh di buku ini. Ini menarik lah Hasan-Nafi itu, ngeritik dirinya sendiri. Saya kadang nulis cenderung ke tradisi lama sehingga terlalu akademis. Kadang saya menulis tentang analisis kekinian sehingga nggak ada urusannya dengan tradisi. Nah, tapi dia kemudian bela diri. Tapi itu masih lumayan deh kalau saya mengkaji tradisi lama yang terlalu akademis itu, minimal apa? Tidak membiarkan tradisi itu ya seperti mantra yang tidak boleh dicolek-colek gitu loh. Jadi tetap dia memperhatikan tradisi. Wa qad yaqa'u al-bahisu fi abi wasfil ijtima'i lil waqil mu'asir. Kadang pengkaji, Hasan-Nafi maksudnya, terjatuh dalam aib atau kelemahan mendeskripsikan masyarakat dalam deskripsi sosial terhadap realitas kekinian. Tadi dia ngerasa analisisnya tentang analisis kekiniannya ini terlalu banyak deh gitu. Padahal kan katanya saya mau menulis tradisi, tapi kok kekinian melulu gitu. Tapi menurut Hasan-Nafi, walakin hadal aib aidon akhafu katsiron, tapi aib ini itu juga lebih ringan minatsaqal akademi wal inzilat wa in'izalit turathi an waqi'ihi, daripada kecenderungan akademis yang terasing dari mengasingkan tradisi dari realitasnya, alladzi yataharraku bi fi'lit turas, yang mana realitas itu bergerak dengan kinerja tradisi. Tadi Hanafi walaupun dia melakukan otokritik, dia juga menunjukkan sisi positif dari kelemahannya itu. Ya, dia mengaku bahwa berat untuk menulis secara seimbang antara kekinian dan tradisi lampau. Ya, kadang lebih kuat membahas tradisi, kadang lebih banyak membahas tentang kekinian yang tidak ada urusannya dengan tradisi. Tapi itu dua-duanya menurut Hasan-Nafi tetap ada manfaatnya, yaitu apa? Tradisi tetap dikaji, tidak dipandang secara angker, ya. Dan dia dan kemudian ketika kita mempelajari tradisi, itu juga masih tetap tetap perhatian kepada kekinian. Jangan sampai kekinian ini terlepas dari masa lalu, atau kita mengkaji tradisi nggak ada urusannya dengan masa kini. Nah, itu yang dihindari oleh Hasan-Nafi. Jangan sampai kita mengkaji misalnya kitab ya, mau tafsir, mau fikih, mau
ilmu kalam, tapi gak ada urusannya dengan kekinian. Nah itu menurut Hasan Nafi tidak bijak deh ya. Kayak tempo hari kita bahas soal pemimpin masyarakat ya, yang Basul Masail itu kan. Kemudian ada yang bahasnya pakai Al-Mawardi. Nah, itu kan Al-Mawardi zaman kerajaan loh. Gimana kita 100% kita tarik ke zaman sekarang? Itu tuh in izalu turos anwaki al-muasir. Nah, itu menurut Hasan Nafi tidak sehat ya. Jangan sampai kita mengkaji tradisi tapi sebenarnya ngawang-ngawang nggak ada urusan dengan masa kini gitu. Dan memaksakan nanti masa kini dengan sudut pandang masa lampau, itu juga nggak sehat. Kita masih bahas apa misalnya nanti kafir dhimmi, kafir harb, apa ini? Iya, budak-budak. Oh, ya kan gitu kan. Kemudian loh sekarang udah ada budak, di Al-Qur'an udah ada budak. Ah berarti kita harus bikin budak. Lebih parah lagi itu. Ya kan? Ya kan ada kayak gitu kan. Nah, kita harus menyocoki dengan Al-Qur'an, itu parah lagi. Padahal itu kan kemajuan zaman ya. Fa'id kurokobah kan gitu kan. Fa'tik rokobah kan ada ayat-ayat gitu ya. Bebaskanlah budak, kalau misalnya hukuman untuk apa? Misalnya kita batal puasa gara-gara hubungan seksual kan itu kan? Kemudian loh sekarang nggak ada budak nih. Wah, itu kan kacau gitu kan? Kita perlu ada budak nih gitu kan? Kemudian Auma malakat aimanukum gitu kan. Wah, selain istri ini harus ada milkul yamin nih. Aduh, rusak ini kan. Ya kan itu. Padahal itu kan kita udah lewat itu. Sudah lewat ini udah. Auma malakat aimanuhum itu zaman itu kan. Oke, itu kita udah lewat. Jangan sampai kita kemudian malah ditarik ke masa lampau yang sebenarnya sudah kita lewati. Kita sudah lebih maju daripada kondisi itu ya. Kayak misalnya apalagi ayat-ayat poligami lah ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Ya kan? Wah, itu kan padahal nikahilah 2, 3, 4 itu kan. Zaman itu sebelumnya kan kalau hasbabun nuzulnya kan sebelumnya tanpa batas. Jadi ini progresif itu loh. Jadi Nabi Muhammad Al-Quran tuh hadir untuk membatasi itu loh. Sekarang dibatasi ya, segini ya. Tadinya nggak ada batas-batas ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Batasi lagi. Nah, itu udah sampai sini nih. Ya kan? Udah sampai ke fawahidah. Udah kemudian loh, fankihu ma tobalakum. Wah, balik lagi. Ini suruhnya 2, 3, 4. Waduh, pusing gitu. Itu kan mundur. Nah, gitu. Jangan sampai mengkaji tradisi tapi kita kemudian in izal anil waqi bahwa kita sudah maju sedemikian rupa. Atau sebaliknya, jangan sampai kita mengkaji kekinian tapi kayak terasing dari masa lampau ya. Kita mengkaji kekinian tapi kemudian sebenarnya ini apa cangkolannya dengan Islam ya. Nah, itu juga nggak sehat ya. Kita ngomong misalnya demokrasi seolah-olah nggak ada urusannya dengan Islam, itu juga nggak sehat ya. Kita ngomong misalnya Pancasila, tapi tidak bisa mengkaitkannya dengan tradisi kita, itu juga Hasan Nafi tidak merekomendasikan. Idealnya kita membahas kekinian pun, kita tahu bahwa hal-hal kekinian ini adalah kesinambungan dari apa yang sudah dipikirkan kita zaman dulu gitu. Ada kaitannya semacam itu. Jadi tulisan Hanafi yang berada di dua kaki tadi ya, kadang masa lalu dan masa kini, sebenarnya didasari oleh kenyataan bahwa jangan sampai masa kini itu kajian kekinian itu terlepas dari masa lampau, tradisi lampau. Atau sebaliknya, kita mengkaji tradisi lampau jangan sampai terputus dari atau tidak ada hubungannya dengan kekinian gitu. Jadi antara yang dulu dan yang kini idealnya tetap berkesinambungan. Hari ini kita cukup situ aja.
selebihnya kita bisa ngobrol setelah live ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.